Nabung 80.000 emas di dunia lain untuk pensiun chapter 21 Bahasa Indonesia. POD Novel Official. Bab 21. Saat berburu, kami tidak meludah dan semua orang tetap bersama. Masing-masing memiliki metode pertempuran dan jarak tempur pilihan mereka sendiri, dan ada juga kompatibilitas dengan mangsa yang ditemukan. Selain itu, ada banyak situasi yang tidak bisa ditangani sendiri. Terkadang ada kebutuhan untuk mengejar dan mengepung mereka, di lain waktu dibutuhkan serangan yang kuat untuk melawan yang besar. Jika yang sebesar itu tertangkap, nilainya akan menjadi 1-2 koin emas jika kamu beruntung. Dengan itu saja, ekspedisi ini akan sukses besar. Kelima bergerak dengan tenang tapi cepat untuk mencari mangsa. Kami pernah menemukan seekor burung yang agak besar yang berhenti di pohon, tetapi panah Ilse meleset. Maaf. Grit dengan lembut menepuk kepala Ilse yang meminta maaf dengan cambuk. 5 melanjutkan pencarian lagi. Hah, apakah itu burung? Hebatnya, seorang amatir seperti Mitsuha melihat sesuatu seperti burung secara tidak sengaja. Dia memberitahu Sven dengan berbisik. Jadi, itu, bisakah kamu membiarkan aku melakukannya? Tanya Mitsuha sambil menepuk senjata lucu itu. Tingkat pukulan busur tidak tinggi di tempat pertama. Selain itu, sudut bidikan tinggi dan kondisi yang tidak menguntungkan karena terdapat cabang dan daun di jalan. Bahkan mungkin akan sulit bagi Ilse. Yah, mungkin tidak apa-apa untuk menyia-nyiakan kesempatan jika majikan merasa puas. Bagaimanapun juga itu adalah mangsa yang dia temukan. Berpikir demikian, Sven menyetujui. Mitsuha yang menarik tali senjata di wajahnya ke bagian paling belakang. Mitsuha yang memegang bagian depan senjata dan bukan di samping seperti busur, pengguna busur Ilse menatap dengan rasa ingin tahu. Basho! Panah logam terbang dengan kuat dengan suara yang tajam. Dan burung itu jatuh dari pohon sambil mengeluarkan suara, dentuman. Orang yang melihat mangsa jatuh memiliki ekspresi seperti mereka tidak percaya. Mulut Ilse terbuka tanpa ada tanda-tanda tutup. Mitsuha telah berlatih keras dengan panah di sisi kapten. Itu untuk dijual. Kami tidak akan memakannya. Seperti yang diharapkan dari pemimpin, dia mendapatkannya bersama. Beberapa jam setelah perburuan dimulai, Zepsan membawa burung itu. Sepertinya, Gritsan membicarakan tentang tanggung jawab dan sebagainya tadi malam, sesuatu tentang. Nah, karena diputuskan bahwa keuntungan selama perjalanan ini adalah yang keempat, aku tidak bertanggung jawab untuk melakukannya, bukan? Jadi, istirahat sebentar. Aku pergi sendiri dengan mengatakan aku harus memetik beberapa bunga. Apakah kamu mengumpulkan tanaman hias? Kami akan mengikuti. Gritsan merobohkan dan membuang pria yang membuat lelucon itu. Jarak yang pasti tidak terlihat, tidak bisa didengar, dan di mana aroma tidak akan mencapai. Pijakan yang stabil, sedikit kemiringan sehingga arah alirannya stabil. UN, di sekitar sini. Tidak, bukan di mana untuk buang air besar, yang lebih kecil. Gasa. Wow! Itu keluar, sesuatu. Dari semak beberapa meter jauhnya, beberapa jenis binatang muncul. Ah, UN, sesuatu seperti babi hutan? Mungkin, meski agak berbeda, itu akan diterjemahkan ke babi hutan, di kepalaku. UN, jadi, ini menatap ke arah sini. Apakah aku melanggar wilayahnya? Atau, apakah mangsanya, aku? Tidak, bukankah kita yang berburu? Bukankah itu sedikit besar, dibandingkan dengan rata-rata di industri babi hutan? Masih anak-anak? Yang disebut babi hutan? Tapi tidak sekecil itu. Nah, cukup untuk melompati aku? Sambil berpikir, tangan kanan Mitsuha mengeluarkan pistol dari sarung pinggangnya. Beretta 93R. Itu pistol mesin. Dia menyetel pemilih dari semi otomatis ke tunggal dengan tangan kirinya. Babi hutan mengambil postur mendorong sambil menendang tanah yang dipukul berulang kali untuk mengintimidasi. Pan. Suara yang keras dan kering bergema. Tidak ada, Dokyuwon, itu hanya saat suara bergema di lapangan latihan dalam ruangan. Tidak akan banyak bergema jika di luar ruangan.
Selain itu, aku tidak akan sengaja menunggu sampai selesai mempersiapkan pengisian daya. Aku tidak memiliki kewajiban seperti itu. Ini bukan gulat profesional, jadi aku tidak akan mengeluarkan kekuatan maksimal lawan untuk menciptakan klimaks. Dan babi hutan itu ambruk dengan bunyi gedebuk. UN, 2 hit. 1 tembakan akan cukup untuk itu jika 3 tembakan meledak. Aku buru-buru mengambil 2 baut untuk panah dari tempat anak panah, bergegas ke babi hutan dan memasukkannya ke dalam lubang peluru. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Keempat orang itu berlari dengan panik. Babi hutan yang roboh ditusuk dengan 2 baut tercermin di mata mereka. Tiba-tiba keluar, dan setelah menembak dengan tergesa-gesa, entah bagaimana. Aku tidak berkata apa-apa lagi, keempatnya menatapku dengan mata curiga. Oh, tidak ada suara saat aku menggunakan panah otomatis beberapa saat yang lalu, begitu. Setelah itu kami bawa babi hutan ke base camp. Gridsan tetap melindungi mangsanya dari binatang buas lain dan hewan kecil dan juga untuk menghilangkan organ dalam, 4 lainnya termasuk Mitsuha terus berburu. Ilse yang menggunakan busur tidak dapat dilepaskan sama sekali dan tampaknya Mitsuha juga terlihat sebagai bagian dari kekuatan. Setelah itu Ilse menangkap masing-masing 1 kelinci dan burung dan Mitsuha menangkap 1 kelinci. 1 kelinci berhasil kabur karena Mitsuha luput. Sangat buruk. Kelinci tidak bisa dimakan karena laku. Sekian untuk hari ini. Penarikan ke pangkalan. Saat kami kembali, Gridsan sedang membuat sup dari organ dalam. UN, kita tidak bisa mengembalikan organnya karena cepat membusuk, tapi kurasa kita bisa memakannya. Sepertinya itu akan menjadi hadiah untuk semua orang. Tentu saja, aku juga akan memakannya. Aku suka masakan jeroan. Itu bergizi. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Kami tidak dapat menangkap rubah untuk diambil bulunya, tetapi kami mendapatkan 2 kelinci dan burung yang cukup menguntungkan. Selain itu, babi hutan itu besar. Itu saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kali ini sangat sukses. Selain itu, tanaman obat dan sayuran liar kami petik pada hari pertama dan pagi ini. Selain itu, masih ada lagi perburuan yang harus dilakukan besok pagi. Termasuk biaya permintaan dari Mitsuha, itu merupakan penghasilan yang lumayan. Sekalipun tidak cukup untuk mengganti senjata kita, itu akan memberi ruang bernapas. Untuk memiliki banyak daging yang dapat dimakan setelah sekian lama bahkan jika itu adalah organ dalam, tawa yang menyenangkan bergema. Pagi selanjutnya. Makanan? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita seharusnya pergi berburu, makan di siang hari dan kembali ke kota? Mengapa kamu belum mulai? 4 pergi dengan kecewa. Aku sedang menonton perkemahan. Aku capek, batuk-batuk, itu untuk pengawet kekuatan fisik dalam mempersiapkan kepulangan kita. Mungkin aku akan menyiapkan makan siang. Pertama-tama, matahari tidak datang melalui tengah-tengah hutan jadi begitu tenda dilipat, barang bawaan segera diatur. Kompor dan barang-barang lain yang tidak lagi digunakan dipindahkan ke rumah, tas punggung tetap diperluas dengan bantalan. Sekarang jauh lebih ringan. Aku membeli beberapa bumbu dari rumah sebagai gantinya. Seperti garam, paprika, dan rempah-rempah. UN, organ-organ yang dipanggang di atas api tadi malam, haruskah aku merebusnya? Aku sudah mengambil kompornya kembali karena tidak akan ada waktu lagi setelah semua orang kembali. Kompor batu sederhana yang biasanya dibuat oleh Gridsan tidak masalah. Semua orang kembali. Wow! Luar biasa mereka menangkap seekor rusa. Itu seekor rusa, seekor rusa. Mereka mengatakan bahwa jika kamu memberitahu orang Amerika yang bosan makan daging, kamu akan mentraktir mereka daging rusa, mereka akan pulang kerja lebih awal dan terbang. Catatan Tail, aku tidak tahu apa maksudnya ini. Secara alami, itu dijual dengan harga bagus. Semua orang sudah kesal dan bersemangat. Tidak, aku tahu, ini adalah tempat peleburan. Tapi bayangkan sejumlah melting pot menjadi bersemangat saat berada di dalam pot, bayangkan mereka sedang diaduk, itu mungkin masuk akal. Di tempat apa? Catatan Tail, tebakan terbaik aku adalah dia berbicara tentang bagaimana Amerika adalah tempat peleburan dari melting pot,
dan beberapa di antaranya menyukai rusa meskipun tidak semua orang. Tidak, kesampingkan itu. Jeroannya, sayang sekali. Tidak, aku sudah membuat rebusan. Meskipun rusa pasti lebih enak. Nah, mulai sekarang akan memakan waktu terlalu lama dan kami akan pulang terlambat, meski awalnya organ dalam rusa harus dibuang. Semua orang berpencar menjadi kelompok dan membongkar rusa. Karena berat, tidak bisa dibawa apa adanya, jadi kita ambil suku cadang yang mahal saja. Buang organ dalam, potong lehernya. Hapus tanduk dan bawa pulang. Bulu itu diinginkan agar tidak dikuliti. Kakinya digunakan untuk membawa sehingga tidak dilepas. Kami mengikat kaki menggunakan tanaman ivy ke cabang pohon yang kokoh tetapi tidak terlalu berat sehingga dapat dibawa sepasang. Itu tugas Svensan dan Zepsan. Dua yang lainnya. Mereka punya babi hutan, bukan? Burung dan kelinci? Ah, ada baiknya aku meringankan bagasi aku. Delik? Benar. Bagaimanapun, aku tidak menyisihkan sedikit pun rempah-rempah. Keketatan rasanya berbeda. Nah, makan yang banyak. Dan seterusnya dalam perjalanan pulang. Berat. Tetap saja, itu sulit untuk mereka berempat juga, tapi mereka bertahan dengan senyuman seolah-olah mereka membawa koin emas. Pada akhirnya, ketika kami sampai di kota, hari sudah gelap. Karena banyak sekali jeda. Hari berikutnya, aku bertemu dengan Svensan dan yang lainnya di guild tentara bayaran pada waktu yang wajar. Saat Mitsuha tiba, itu setelah mangsa sudah dijual melalui guild. Mitsuha menandatangani penyelesaian permintaan dan memberi peringkat A keempatnya senang. 1 koin emas dari biaya permintaan diserahkan oleh guild, dan Svensan dengan hati-hati menyimpannya di sakunya. Untuk 4 orang yang tinggal dengan menyewa kamar murah, ini saja sudah cukup kekayaan bagi mereka untuk hidup sekitar setengah bulan jika mereka menabung. Tidak, itu akan menjadi hidup minimal dengan hanya makanan sederhana. Nah, dompet mereka sekarang gemuk dengan pendapatan dari hasil tangkapan dan jamu. Mempertimbangkan masa depan, pengeluaran kecil untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Mitsuha ini tidak akan sia-sia. Tadi malam 4 orang sudah kelelahan dan langsung tidur seperti pingsan karena lapar. Mereka tidak makan apa-apa untuk mempersiapkan pesta penutupan keesokan paginya. Rasa lapar mereka sudah mencapai batasnya. Semua orang berkumpul dan pergi ke restoran biasa mereka. Tentu saja, alkohol juga disajikan bahkan di siang hari. Terima kasih atas kerja keras kamu. Selesai. Setelah bersulang dengan Ale, kami terus meminta lebih banyak makanan dan pertobatan menjadi hidup. Tentang berburu, tentang memasak. Namun, panah otomatis tidak muncul sebagai topik. Mereka tampaknya mengira itu adalah sesuatu yang tidak akan dibicarakan Mitsuha. Mereka tidak melanggar privasi klien. Mereka akan merahasiakannya. Ada juga tentara bayaran sampah yang tanpa ragu akan mencari uang. Sven dan yang lainnya adalah tentara bayaran yang tulus. Mereka tidak akan melanggar kode tentara bayaran. Jika kita melanggar aturan, kita tidak bisa mengeluh bahkan jika orang lain melanggar aturan. Jadi, ramen dan calorie made lumayan enak. Yep. Kompornya. Ini sangat nyaman, tapi itu akan menjadi beban. Sekalipun butuh kerja keras, jika kamu membuat kompor dari batu, kamu tidak membutuhkan beban itu. Itu mahal, bukan? Seperti bahan bakar, atau jika rusak. Oh, memang. Kali ini sudah siap menjadi pengalaman belajar. Aku sangat menikmatinya. Itu berat dalam perjalanan pulang, Hei, pernahkah kamu berpikir, kalau saja bisa lebih mudah membawa banyak barang? Tentu saja. Jika kamu bisa membawa banyak, kamu bisa membawa lebih banyak tangkapan sekaligus, jadi efisien. Tapi kami tidak bisa membeli kereta. Melayani gerbong itu sendiri, mengendalikan kudanya, dan berbagai hal lainnya. Pertama-tama, menurut kamu berapa harga satu biaya? Di benak Mitsuha, foto dari suatu hal muncul di benaknya saat dia mencarinya dulu sekali. Gerobak lipat aluminium, tanpa spesifikasi flat 37.900 yen. Jika terlipat menjadi bagasi dalam perjalanan ke sana maka berat gerobak
Mimpinya cincin melebar. Juga, apakah tongkat api itu mahal? Itu tidak membutuhkan biaya banyak. Jika bukan jenis itu, ada yang kecil yang dapat kamu gunakan ratusan kali yang bahkan bukan koin perak. Karena beberapa di antaranya dijual di toko 100 yen, harganya mungkin hanya satu koin perak kecil. Satu koin perak adalah rip-off. Tunggu, hanya dua wanita yang terkejut mendengarnya, jadi itu artinya, apakah hanya dua wanita ini yang membuat api untuk saat-saat seperti memasak? Tidak masalah bagi para pria, begitukah? Saat mereka bersenang-senang saat terlibat dalam topik Mitsuha tentang apa yang bisa berguna, dia ingat. Itu mengingatkan aku, tolong lihat ini. Mitsuha mengeluarkan buku dari tas yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja. Kamu berbicara sepenuhnya seperti aku gila pada malam pertama. Lihat, di mana aku berasal dari mandi dengan pakaian itu cukup normal. Membuka buku yang diletakkan di atas meja, keempatnya menjadi kaku. Sepertinya mereka sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Ada sejumlah foto pria dan wanita dari segala usia dengan pakaian renang bermain di kolam dan pantai. Buku gafure gadis baju renang. 3 di antaranya menegang. Zep membalik halaman dengan tangan gemetar. Tidak bisa. Mustahil. Tidak, ini hanya karya seni fiksi. Ini sangat tepat, tetapi itu bukan pemandangan dari kenyataan. Kemarin, aku memaksa tubuh aku yang lelah untuk mengganti pakaian dan teleportasi. Kemudian aku pergi ke toko buku bekas yang besar yang buka terlambat dan mencari majalah gravure yang cocok. Itu murah dan sepertinya berdampak. Ini untuk kehormatan aku jadi aku bekerja keras. Catatan TL, aku tidak berpikir dia memperhatikan dia baru saja membeli apa yang bisa memenuhi syarat sebagai pornografi untuk pengaturan publik. Namun, meskipun pakaian aku diganti, mungkin bau darah dan hewan liar tidak kunjung hilang, aku menarik banyak perhatian. Aku terkejut ketika seorang lelaki tua bermata tajam menatap aku dengan mata ketakutan. Apakah kamu memperhatikan bau darah? Apa kamu orang tua? Oh, bos toko daging, begitu? Sungguh, aku seharusnya pergi setelah mandi. Aku berharap jika ada kesempatan lain, bukan itu jalur kami, minta kami lagi, DLL. DLL, busur itu, telung, kami mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aku kembali ke toko yang berfungsi sebagai basis aku. Sungguh, hanya ada hari-hari tutup. Aku akan buka besok. Dalam perjalanan pulang, aku mendengar Zepsan, buku ini, tetapi aku berkata, buku ini telah memenuhi tujuannya jadi aku tidak membutuhkannya, itu milik kamu, dan pulang. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke restoran tempat kami makan siang untuk makan malam. Itu cukup bagus. Tidak, aku terkadang makan di luar. Masakan rumah aku cenderung kurang sayuran. Dan kemudian, 4 dari mereka ada di sana. Entah kenapa, mereka tampak kaget melihatku dan memiliki ekspresi cemas. Hei, ada apa dengan perilaku itu? Lama tidak bertemu. Ada apa? Tidak, itu. Bukankah equipment mereka berubah sedikit? Oh, kamu mengganti senjatamu? Selamat. Mendengar kata-kataku, 4 orang itu menundukkan kepala dan berteriak. Maaf. Apa? Majalah gravure itu dijual seharga 7 koin emas kepada putra keempat seorang bangsawan? Tidak, itu adalah sesuatu yang aku katakan tidak aku butuhkan, jadi tidak apa-apa apakah kamu membuang atau menjualnya. Namun, makan malam hari ini terserah kamu. Bab 22. Beberapa hari setelah perjalanan itu menjadi pengalaman berharga. Tidak, aku sangat sibuk beberapa hari ini. Konsumen yang menginginkan sampo, dan sampo terus berdatangan. Aku kira rumornya telah menyebar jauh. Korps pembantu rumah liner Viscount melakukan pekerjaan dengan baik. Mungkin karena Yarbo Sesama melakukan sesuatu, tidak ada urusan dengan bangsawan aneh sejak saat itu. Oke doke. Chirin.
Oh, itu pelanggan. Seorang gadis kecil. Apakah gadis ini ingin sampo juga? Apakah itu sampo? Ini General Store Mitsuha, bukan? Oh, kalau dipikir-pikir, aku belum memasang papan nama. Itulah mengapa lalu lintas pelanggan tidak berkembang. Beri aku nasihat tentang hal-hal ini, Kun-san. Sial, aku akan membuatnya lain kali. Yaitu betul. Terima kasih atas pertimbangan kamu. Aku membungkuk dengan bob di kepalaku. Tidak, gadis ini tampaknya mulia. Berusia sekitar 10 tahun, rambut pirang lembut melingkar, imut dan elegan. Itu adalah gadis cantik yang berteriak, pasti seorang putri. Entah bagaimana nampaknya gadis-gadis yang ditakdirkan untuk datang ke sini semuanya adalah gadis-gadis cantik. Nah, seorang bangsawan menikah dengan seorang wanita cantik, kemudian seorang anak laki-laki atau perempuan yang cantik lahir. Seperti hasil kerja peternak papan atas. Ini jelas bukan karya Freemasonry atau Nyantorians. Kupikir, kalau begitu, aku akan melihat-lihat sedikit. Gadis itu menuju rak pajangan sambil tersenyum. Astaga, menir toko akan mimisan jika dia melihatnya. Tapi meski dengan mimisan, manajernya pasti tidak akan jatuh. Karena dia tidak bisa mengukir gambar di otaknya jika dia jatuh. Itulah kualitas menir toko. Tentang itu, aku tidak mencemooh dan juga tidak mengagumi. Oh, aku menerima Blu-ray disc yang diedit dari debutan Adelaide Chen. Tangkapan layar dalam lembar transparan juga. Kualitasnya sesuai harapan. Aku ingin tahu berapa banyak yang akan dijual ke Viscount. Satu buah dapat menghasilkan sekitar 1 koin emas. Tidak. Aku berpikir seperti kode etik maniak yang tidak aku sukai. Catatan tail, aku menemukan ada forum bernama Confidence Trick Maniak untuk korban dan penggemar. Aku pikir, mengacu pada karakter anime tetapi dia bisa merujuk ke ini sebagai gantinya. Entah bagaimana, dia tampak sangat bahagia, gadis kecil itu. Dia terus memasukkan barang satu persatu ke dalam keranjang belanja tetapi itu sudah menghasilkan uang yang cukup banyak, secara total. Sudah waktunya untuk check out. Ini, juga, sampo, tolong. Ya. Tas belanja kain tidak dipungut biaya. Oh, dia senang, dia bahagia. Barang cetakan karakter jarang ada, di sekitar sini. Kamu akan membayar dengan koin emas, ya. Sungguh, bukankah seharusnya kamu memiliki seseorang seperti penjaga? Itu menyenangkan desua. Aku akan datang lagi. Terima kasih banyak. Dia adalah tamu kehormatan. Aku melihatnya pergi sampai dia berada di luar pintu. Gadis itu tersenyum sambil berjalan. Hei, Pikinen. TL Note, aku rasa ini adalah Metal Gear Solid yang ditemukan SFX. Itu di seberang jalan. Seorang pria aneh yang tampaknya tidak melakukan apa-apa berdiri di jalan masuk ke sebuah gang, mengawasi di sini. Seorang petugas, ini orangnya. Penguntit-penguntit pria muda berperasaan kotor yang pasti akan dilaporkan jika itu adalah Jepang. Apakah target aku, toko ini? Saat aku memikirkan itu, dia mulai berjalan, tunggu, ke arah gadis sebelumnya. Masalah besar, jika wanita bangsawan muda yang hilang itu terakhir kali terdengar pergi ke Toserba Mitsuha, menjadi rumor. Mitsuha buru-buru masuk ke toko dan mengeluarkan tas interseptor dari penyimpanan tersembunyi di bawah meja kasir. Tas penghitung intersepsi dari bagian bawah meja, diam. Kenakan tali bahu di sekitar leher. Tutup pintunya dan kunci. Mengintip, berjalan bahkan melangkah, gadis itu tidak jauh. Pria itu tidak terlihat seperti pendamping, dia menyeberang jalan dan pergi ke belakang gadis itu. Mitsuha mendekat dengan cepat agar tidak diperhatikan. Saat gadis itu lewat di depan pintu masuk gang, pria itu melompat ke arah gadis itu dari belakang, menutup mulutnya dan menariknya ke dalam gang. Bingo! Mitsuha buru-buru lari. Berlari cepat ke gang. Dua sosok itu menghilang di persimpangan jalan. Setelah berbalik dan melangkah lebih jauh, ada seorang gadis yang tersumbat, dan 4 pria mengikatnya. Sebuah karung besar tergeletak di sekitarnya. Penculik dengan memasukkannya ke dalamnya. Disiapkan dengan benar.
Apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun para penculik sejenak panik pada suara marah Mitsuha, mereka menyeringai dengan wajah yang tampak lega ketika mereka menyadari bahwa pihak lain adalah seorang gadis kecil yang sendirian. Ho, itu berani. Namun, sumber keuangan kami hanya bertambah satu. Kamu disambut di sini. Salah satu pria itu berjalan menuju Mitsuha. Mitsuha mengeluarkan pisau bersarung dari tas dan memasukkannya ke sabuk di pinggang kirinya. Hei, kamu berniat untuk melawan? Namun, tidak peduli seberapa kuat kamu, gadis, bisakah kamu membunuh seseorang? Kamu lihat, membunuh seseorang. Mengambil sesuatu dari tas sekali lagi, Mitsuha mengacungkannya ke arah pria yang mendekat. Pang! Sebuah nada pelan terdengar, dan saat pria itu jatuh ke tanah karena kejang. Bisakah kamu membunuh? Apakah ada alasan untuk tidak membunuh sampah? Apa? Taser jenis pistol. Arus tegangan tinggi mengalir menggunakan elektroda yang terbang sambil menarik kabel tipis. Untuk mencegahnya digunakan untuk kejahatan, ratusan lembar kertas kecil dengan nomor seri yang disegel di dalam kartrid tersebar pada saat penembakan. Tentu saja, kasus akuisisi ilegal tidak berarti apa-apa di dunia lain. Penjualan dan kepemilikan dilarang segera setelah rilis di Jepang, tetapi sebagai sesuatu yang dapat dibeli secara normal di luar negeri, aku mendapatkannya melalui korps tentara bayaran. Untuk saat ini, aku tidak ingin membunuh sebanyak mungkin. Kamu, apa kamu? UN, tanya bagus. Aku butuh momentum dan tebing untuk melewati situasi ini. Bangkitlah, sejarah kelamku. Aku, Himemiko, gadis kuil putri. Kurizuka Asahisama yang dihormati, aku berbicara dengan suara rendah memikirkan suara pahitnya. Di kepalaku, Himemiko, berubah menjadi bodyguard. Catatan TL, Kurizuka Asahi adalah aktor yang berspesialisasi dalam drama zaman Jidaigeki atau Edo. Haa? Pria-pria itu memiliki wajah, aku tidak mengerti sama sekali. UN, aku juga tidak mengerti apa-apa. Saat ini, aku penuh antisipasi bahwa aku mungkin bisa membakar. Aku ingin mengatakan koleksi baris suatu hari nanti. TL Note, fokus, Mitsuha. Aku adalah gadis guntur kuil putri. Tanpa henti terhadap mereka yang menentang aku. Kali ini aku mengeluarkan bereta 93R dan 3 putaran meledak di pot pecah yang tersisa di gang. Tidak keren mengoperasikan tuas pemilihan. Papapan. Tembakan bergema, pecahan pot retak, meledak dan terbang. Wah! Saat orang-orang yang berteriak itu hampir habis, kelompok tentara yang agak mencolok dari sisi lain gang. Hime-sama, apakah kamu aman? Oh, dia benar-benar seorang putri, begitu? Sementara para prajurit pria dan wanita, berkumpul untuk sang putri, perlahan dan diam-diam mundur, berbalik dan melarikan diri. Mohon tunggu, Himemiko-sama. Ya, ada orang di sisi lain juga. Terlebih lagi, seorang pria tua yang merasa sedikit lebih tinggi dari prajurit umum. Oh, agak canggung. Sejak kapan kamu mulai mendengar? Bagi aku yang mendengarkan dengan penuh ketakutan, itu adalah berita paling menyedihkan hari ini. Akan ada di sekitar, apa yang kamu lakukan? Dari awal memang begitu. Terima kasih banyak. Mitsuha roboh dengan menyedihkan dan meletakkan tangannya di tanah. OTL. Himemiko-sama. Tolong maafkan aku. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Aku ingin kamu datang ke kastil. Seperti itu. Warna asliku terpapar pada sang putri, aku tidak bisa pergi ya. Jangan lihat aku dengan mata berbinar, Tuan Putri. Sebelum itu, tolong izinkan aku menutup toko dengan benar. Aku belum menutup konter, tirai belum ditutup, dan sistem keamanan belum beralih ke mode tertutup. Aku harus kembali sebentar ke toko. Maka sang putri pergi ke kastil bersama para prajurit. Aku pergi ke toko dengan Paman Pahit dan 2 tentara muda. Tidak, aku tidak akan lari, jadi kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Nah, apa yang harus dilakukan? Aku menyelesaikan proses penutupan toko, tetapi aku bertanya-tanya bagaimana aku harus pergi ke kastil. Gaun?
Tidak, ini masih terlalu awal untuk setelan itu. Ada juga kesetimbangan dengan R sama. Sebagai penjaga toko sampai akhir untuk saat ini. Peralatan? Aku terlihat menembak. Meninggalkan sayap aku untuk pertahanan diri apa adanya, akankah 93R diperlukan? Aku tidak akan menggunakannya. Melarikan diri dari kastil dalam baku tembak, tidak akan ada hal seperti itu. Pertama-tama, aku akan teleportasi jika itu yang terjadi. Tapi kemudian, toko dan koneksi bangsawan. Pada akhirnya, sayap aku altar dan tas 93R aku. Aku menembak 3 kali, tetapi tidak ada waktu untuk memuat ulang. Tetap seperti ini. Tidak ada pisau. Bahkan jika senjata dapat dianggap sebagai artikel ritual, pisau di depan keluarga kerajaan tidak. Juga, terpikir oleh gagasan aku meluangkan waktu sebentar untuk mengambil sesuatu dari rak untuk dimasukkan ke dalam tas. Tak selalu penuh dengan produk. Tidak, itu karena aku menggantinya dengan benar. Selain itu, merupakan kebijakan kami untuk menjual 1 untuk 10 koin perak daripada menjual 10 untuk 1 koin perak. Bukankah aku akan sibuk jika mereka menjual dengan cepat? Baiklah, aku akan sedikit kompromi jika itu untuk kebahagiaan wanita. Mungkin lain kali aku akan menjual pembalut. Item aku tidak murah adalah satu hal, tetapi tidak dijual sama sekali karena tidak ada yang memahami penggunaan atau kenyamanannya. Jika aku bisa mendapatkan papan nama berjalan, seseorang yang berpengaruh, untuk mengiklankannya dengan sampel asli seperti sampo, itu akan dilakukan dalam satu kesempatan. Namun, karena aku akan sibuk, seperti yang diharapkan, aku tidak akan berusaha keras untuk beriklan. Ujung-ujungnya, saat masih pakai baju pramuniaga, aku hanya taruh souvenir dan 93R di tas lain dan aku sudah siap. Oh, penjaga muda, berbahaya berjalan di toko saat dalam mode tertutup. Itu bukan salahku jika petir menyambarmu. Oh, mereka menjadi pucat dan mengeras. UN, lurus ke depan, sama sekali jangan menyentuh rak, UN. Itu adalah langit-langit, Shiroro. Tidak, Castle, Shiro, White, Shiro, setengah asing, Shiranai, tunggu, cukup itu saja. Bagaimanapun, aku tiba di kastil. Tidak persis dengan kereta yang ditarik dengan kuda putih, aku berjalan normal. Jalan kaki itu banyak bagi orang biasa, begitukah? Jalan kaki. Bahkan di ruang tunggu, paman pahit itu masih terus menatapku. UN, paman yang pahit itu baik. Seperti sama atau kepala pelayan Stefansan. Liner Viscount masih sedikit belum matang. Setelah sekitar 10 tahun. Oh, kami diundang, begitukah? Apakah itu orang yang disebut Mitsuha? Ya. UN, Raja keluar. Aku tidak keberatan, angkat kepalamu dan mendekat. Duduk di sana. Dermawan putri aku tidak peduli dengan etiket. Aku tidak akan menggunakan kata-kata sulit eter, berbicara dengan aku seperti biasa. Oh, Raja tidak selalu berbicara seperti Raja ya. Nah, kamu tidak bisa berbicara dengan keluarga seperti itu. Selain itu, dia tidak seperti Raja sejak dia lahir. Sesekali, seseorang mungkin tiba-tiba menjadi Raja. Di sini juga, ini bukan audiensi antara deretan menteri. Ini bukan penonton biasa atau pemberian dekorasi, tapi sesuatu yang tiba-tiba. Sepertinya ini hanya karena dia ingin mengucapkan terima kasih sebagai ayah dari gadis yang kamu bantu, pertemuan pribadi yang sederhana. Apa, semua pemikiran itu sia-sia. Ini hanya ruangan biasa dengan meja dan kursi di sekelilingnya. Memang biasa di istana kerajaan, tapi sangat mewah. Sebaliknya, jika seperti kursi lipat di sekitar meja lipat itu akan menjadi luar biasa. Di belakang raja adalah orang yang tampak seperti ratu dan putri. Juga, seseorang seperti pangeran sedang duduk sendirian. Lebih kecil dari sang putri. Berusia sekitar 8 tahun. Aku merasa dia sangat tertarik pada sesuatu. Putri, apa yang kamu katakan padanya? Ada seorang warga senior di belakangnya. Apakah dia bendahara agung? Paman pahit berdiri di belakangku. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan lari. Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha Dono.
Itu Mitsuha, pemilik toko sebuah toko umum. Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha Dono. Itu Mitsuha, pemilik toko sebuah toko umum. Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha Dono. Itu Mitsuha, pemilik toko sebuah toko umum. Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha Dono. Itu Mitsuha, pemilik toko sebuah toko umum. Mitsuha pemilik toko sebuah toko umum. Akhirnya raja sudah kehabisan kesabaran. Tidak ada kalimat bodoh di mana aku kembali dengan, itu adalah putri kuil gadis petir, Mitsuha. Ya, ketika aku melihat putri yang telah membeli berbagai barang di toko kami, seorang pria yang mencurigakan memasuki mata aku jadi aku mengikuti mereka karena khawatir. Di mana aku menemukan penculikan. Aku mengumpulkan keberanian aku dan berteriak tetapi pada akhirnya aku hanya seorang gadis kecil. Dalam situasi berbahaya seperti itu semua tentara datang membantu kami. Ini sangat berbeda dari yang aku dengar. Ya, ketika aku melihat sang putri yang membeli berbagai barang di toko kami. Tidak cukup. Cukup. Hehehe, aku menang. Pada akhirnya, mungkin dia menyerah karena kelakuan Mitsuha yang hanya mengatakan, putri kuil gadis petir. Apakah ini dongeng? Apakah kepalamu baik-baik saja? Percakapan tidak stabil. Menurut laporan yang muncul di tengah, para pencuri tidak memiliki latar belakang politik, mereka tampaknya adalah bawahan dari organisasi perdagangan yang hanya menculik dan menjual gadis-gadis cantik. Tampaknya ketika putri ketiga yang telah mendengar desas-desus tentang Toserba Mitsuha dari seorang pelayan secara kebetulan keluar dari kastil dan melepaskan pengawalnya dengan putus asa, dia menjadi sasaran tanpa sepengetahuan mereka bahwa dia adalah seorang putri. Organisasi perdagangan manusia bergantung pada bangsawan yang berpengaruh sehingga mereka tidak bisa menyentuh mereka, tapi kali ini adalah kasus penculikan sang putri. Apapun yang dikatakan bangsawan berpengaruh, setelah diberitahu, kamu mengganggu penyelidikan penculikan sang putri? Associate of the penculik? Pengkhianat? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin organisasi akan dihancurkan, dan para bangsawan di belakang layar juga akan dihancurkan. Wow, Tuan Putri, kamu menginginkan pujian. Sang putri adalah putri ketiga Sabine, 10 tahun, pangeran adalah pangeran kedua Ruhen, 8 tahun. Para pangeran dan putri lainnya sedikit lebih tua, dan dua terbawah tampaknya sangat dekat. Tidak, tampaknya pangeran dan putri lain juga mencintai mereka. Mereka hanya tidak berlari dan berguling bersama. Raja berkata, tolong rukun dengan putri-putriku mulai sekarang, tidak ada yang bisa aku lakukan sambil ditatap oleh putri Sabine dengan senyum lebar. Aku menjawab, ya dengan wajah kaku. Raja, apa yang baru saja kamu katakan? Putri S? Raja, apa yang kamu rencanakan? Benar juga. Raja, apakah matamu menjadi kurang terlihat dibandingkan ketika mereka masih muda? Memang benar agak sulit membaca surat-surat kecil di dokumen beberapa waktu yang lalu. Bisakah kamu mencobanya? Mitsuha mengambil kacamata dari tasnya. Jumlahnya, 5 buah. Tolong pakai seperti ini. Karena masing-masing berbeda, coba temukan yang paling bagus. Seperti ini? Raja mengganti kacamata satu demi satu. Hei Saar, kemarilah. Pakai ini. Orang tua di belakang memanggil Saar, saat dia mendekati dan menguji kacamata seperti yang diceritakan. Bagaimana, kamu telah bermasalah karena tidak bisa membaca dokumen lagi. Bagaimana sekarang? Aku mengerti, aku bisa melihat. Jika ini masalahnya, aku masih bisa berguna bagi kamu Raja. Orang tua itu sepertinya dipenuhi dengan emosi. Tampaknya itu lebih berguna bagi lelaki tua ini daripada raja. Ya, tidak ada ruginya menjual bantuan kepada pengurus rumah tangga agung. Raja akan senang juga. Dengan ini, Saar ini masih memiliki beberapa cara untuk pergi sebelum pensiun dari kursi Perdana Menteri. Itu bukan kepala bendahara tapi Perdana Menteri, begitukah? Mitsuha mengumpulkan 3 gelas yang tersisa dan mengembalikannya ke dalam tas. Aku menangkap papan reklame.
Jika pihak lain adalah menteri atau bangsawan agung, maka aku bisa meminta harga yang keterlaluan. Kode etik mania? Apa yang kamu bicarakan? Jangan terlalu negatif, hanya saja harga jualnya sangat tinggi. Mitsuha, apakah ada yang lain? Jika kamu memiliki sesuatu yang baik, tunjukkan. Tentu saja, aku akan membayar uang dengan benar. Itulah bisnis. General Store Mitsuha akan menjual apa saja jika kami menerima uangnya. Tapi, selain perempuan, itu cewek tidak bagus ya? Tidak baik. Apakah itu benar? Hahaha. Hahaha. Tidak, meskipun terdengar seperti tentang penculikan sang putri, kami bukan karena maksud kami, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tidak dapat menggunakan aku sesuka kamu. Tentu saja, Raja tahu. Perdana Menteri juga. Ratu mungkin tidak mengerti, mungkin. Kembalinya juga berjalan kaki. Bahkan jika kamu menyukai aku, kamu tidak akan mengirim aku dengan kereta, Raja. Nah, aku akan malu jika gerobak dengan emblem kerajaan dikirim ke toko aku di sebuah gang.